Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasanul Khuluqi selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, dan kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Endang Fitriani, Lailatul Khairiyah, Nur Alvina Fajar, dan saya sendiri Khairun Niswah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja untuk pemaparan materinya, semoga kalian bisa memahaminya. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu hadis beserta artinya, yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 6416 yang berbunyi, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankaba faqala kum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kana Ibni Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tahdiris sabaha wa idza asbahata fala tahdiril masaa wa khudh min sihhatika limardika wa min hayatika limautik. Yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6416. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan hadis riwayat Bukhari nomor 6416. Yang pertama ada pekerjaan dunia dituntut untuk menjaga jiwa dan mendatangkan manfaat. Seorang muslim hendaknya menggunakan semua itu untuk tujuan akhirat. Jadi alangkah baiknya kita itu mempersiapkan bekal untuk akhirat ya, dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada waspada dari teman yang buruk hingga tidak terhalang dari tujuannya. Jadi dalam berteman itu juga kita harus bisa memilih-milih mana teman yang bisa mendatangkan manfaat, maksudnya bisa mengajak dalam kebaikan, seperti itu harus kita, kalau bisa kita temani gitu. Kemudian ada hati-hati dan khawatir terhadap azab Allah adalah sikap seorang musafir yang bersungguh-sungguh dan hati-hati agar tidak tersesat. Kita juga harus mempunyai rasa khawatir sih. Kalau kita percaya enggak gini itu justru terkadang malah memakankan kita atau malah menjatuhkan kita. Jadi alangkah baiknya kita mempunyai sifat atau kehati-hatian, kekhawatiran. Jadi kita akan selalu berhati-hati dalam melakukan tindakan apapun. Yang selanjutnya ada bersungguh-sungguh menjaga waktu dan mempersiapkan diri untuk kematian dan bersegera bertaubat dan beramal saleh. Di kesibukan kita yang sekarang kan pasti ada yang sampai lalai untuk berbuat atau beramal saleh atau bertaubat bahkan karena kesibukannya dengan dunianya. Nah, seharusnya kita bisa melatih diri kita sendiri untuk bisa menjaga waktu kita dan mengimbangi antara dunia dan akhirat kita. Karena kita sendiri juga tidak tahu kapan sebenarnya datang ajal kita, jadi lebih baik kita mempersiapkan diri. Kemudian ada menggunakan berbagai kesempatan dan momentum sebelum hilangnya berlalu. Nah,
kita kan tidak tahu ya apa yang akan terjadi, bahkan 1 menit yang akan datang pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ya kalau bisa sekarang, kenapa harus menunda-nunda gitu? Apalagi kita yang masih muda, yang kadang suka, misal contoh lah, deadline tugas masih lama, ntar aja gitu. Pas udah rencana mau mepet, rencananya tanggal ini, ternyata pas hari itu ada kegiatan mendesak atau mendadak, jadinya kita kehilangan kesempatan atau keluar dari rencana kita. Itu kan kadang menyesal atau gimana gitu. Jadi lebih baik jangan suka menunda-nunda ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Kemudian ada kandungan yang lain, ada pernyataan Rasulullah memegang kedua pundak Abdullah bin Umar adalah agar dia memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan, menunjukkan bahwa seorang pelajar harus diajarkan tentang perhatian gurunya kepadanya dan kesungguhannya untuk menyampaikan ilmu ke dalam jiwanya. Hal ini dapat menyebabkan masuknya ilmu, sebagaimana hal itu juga menunjukkan kecintaan Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, karena hal tersebut pada umumnya dilakukan oleh seseorang kepada siapa yang dicintainya. Nah, di sini Rasulullah itu mengajarkan kepada kita perilaku yang baik gitu. Bagaimana agar seseorang itu bisa mau memperhatikan apa yang kita sampaikan. Terus ya kan kalau kita fokus gitu sama apa yang dikatakan oleh guru atau orang lain, kan itu akan kita langsung nyambung gitu, langsung masuk gitu, langsung ngerti, dan kita menerima ilmu itu gitu. Jadi kayak lebih mudah gitu kan. Nah, makanya kenapa ada kata-kata kalau ada orang yang bicara itu tolong perhatikan gitu ya, karena memang seperti itu. Kalau kita memperhatikan dengan fokus mendengarkan, itu kan kita juga sedikit demi sedikit juga akan paham gitu loh apa yang disampaikan gitu. Nah, ini juga salah satu contoh yang harus kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Nda Fitriani, NIM 1262012033345. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi terkait nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6414, yang mana di dalam hadis tersebut itu sangat banyak mengandung nilai-nilai pendidikan. Di antaranya yaitu hadis ini menganjurkan kita sebagai manusia untuk mempunyai sifat zuhud di dunia, karena selama berapapun usia kita, pada akhirnya akan berpisah juga dengan dunia. Kita hidup di dunia hanya sementara, dan segala harta kekayaan yang kita miliki hanyalah titipan Allah yang nantinya akan kembali kepadanya, termasuk diri kita sendiri. Sifat zuhud terhadap dunia bukan berarti semata-mata meninggalkan segala usaha, kegiatan, ataupun segala hal tentang dunia sehingga kita sendiri mempunyai rasa masa bodoh. Akan tetapi, meninggalkan dunia itu berarti mewaspadai agar tidak terlena ke dalam gemerlapnya dunia sehingga melupakan akhirat. Yang mana Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 39 yang berarti, "Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal." Yang kedua, hadis ini menganjurkan kita agar tidak menunda-nunda dalam melakukan sesuatu hal, baik itu dalam kebaikan maupun beramal. Seperti arti sepenggalan hadis di atas, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Yang artinya, kerjakan sesuatu sebelum tiba waktu pagi atau sore hari. Jangan bilang, saya kerjakan besok. Nah, itu bisa diartikan kita menunda-nunda sesuatu. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi.
Yang ketiga, orang yang berakal selama masih hidup dan sehat hendaknya gigih beramal sebelum kematian menjelang, sehingga ketika orang sudah meninggal itu tidak bisa lagi beramal. Yang keempat, kita hendaknya memanfaatkan waktu sehat guna menghadapi waktu sakit, karena dalam kondisi sehat orang mudah melakukan amalan-amalan ketaatan seperti ibadah, sedekah, dan semacamnya. Lain halnya ketika sedang sakit. Nah, waktu hidup juga harus dimanfaatkan guna menghadapi kematian. Jangan cuma kesenangan yang dipikirkan, tetapi bagaimana agar kita tetap ingat bahwa kita hidup di dunia itu hanya sementara. Nah, untuk yang kelima, kita harus mengimbangkan antara kehidupan di dunia dan urusan kita dengan akhirat nanti. Jangan dunia terus yang dipikir, tapi ingat kalau bakalannya kita juga akan mati, karena usia, rezeki dan jodoh itu sudah diatur oleh Allah. Nah, kita harus berhati-hati dalam melangkah di dunia ini dan mewaspadai tiap-tiap hal keburukan. Senantiasa mengingat bahwa Allah itu selalu mengintai kita dimanapun kita berada. Jangan merasa tidak ada orang yang tahu kamu bisa seenaknya, tapi ingat Allah tetap bersama kita. Innallaha ma'ana. Baik, untuk poin D, yaitu hubungan hadis dengan konteks saat ini. Zaman yang semakin berkembang ditambah beragamnya budaya, adat, kebiasaan, dan pengaruh-pengaruh baru yang diterima masyarakat tidak hanya membawa dampak yang sementara. Nah, beberapa dari hal tersebut banyak mempengaruhi anak-anak muda, bahkan orang tua, bahkan merusak kebiasaan positif dari masyarakat itu sendiri. Kebiasaan-kebiasaan buruk seperti menunda-nunda pekerjaan, membuang-buang waktu, dan menyanyiakan kesempatan, dan kebiasaan lainnya sekarang sudah tidak asing kita temui. Mulai dari keluarga kita sendiri, atau bahkan diri kita sendiri. Bahkan saya sendiri juga merasakannya. Kadang saya juga merasakan lebih terlena dalam menunda-nunda segala hal gitu. Tapi itu tidak baik ya. Kemudian tidak dapat dipungkiri, bahkan kita tidak boleh membuang banyak waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, yang tidak faedah. Gak apa-apa kita main TikTok, tapi dengan catatan kewajiban-kewajiban kita jangan sampai ditinggalkan. Misalnya itu. Kemudian hadis ini juga memberi pesan kepada kita untuk zuhud kepada dunia. Kita tahu bahwa dunia ini hanya sementara dan kematian pun tidak tahu kapan datangnya. Bisa jadi kita senang-senang, besok pagi kita nggak tahu apa kita masih bisa bernafas apa tidak. Nah, maka dari itu alangkah baiknya kita sibuk mengumpulkan bekal untuk kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga. Ya, jadi emang kita tuh di sini hanya menumpang ya. Menumpang cari amal agar bisa kembali ke surga lagi. Bukan terlalu fokus dengan dunia sampai lupa dengan akhiratnya. Sebenarnya manusia itu di dunia itu diibaratkan seperti orang asing. Orang asing yang tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal menetap, dan musafir yang berlalu tidak menetap di tempat pasti berlalu. Nah, musafir yang berlalu lebih sempurna dari sisi kezuhudan dari orang asing, karena musafir yang melintas tidak duduk untuk istirahat, sementara orang asing kadang istirahat, hanya saja tidak dikenali orang. Nah, untuk mengingat dunia ini hanya sementara, maka jangan sampai kita lupa untuk menyiapkan diri untuk kembali ke kampung halaman kita. Nah, jika kita mengharapkan surga, bagaimana bisa kita hidup di dunia ini dengan seenaknya tanpa memberikan bekal di surganya? Memanfaatkan umur dengan sebaik-baiknya, terutama pada masa muda, tidak menunda apapun karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Dan pesan-pesan lainnya yang sangat bermanfaat untuk membuka pikiran kita di masa-masa ini, yang seiring berkembangnya zaman ini banyak hal yang baru yang mungkin bisa mempengaruhi kita. Jadi hati-hati kepada teman-teman dan tetap ingat, innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita. Baik, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak dosen dan teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam mengembangkan materi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kelompok dan bagi teman-teman lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.